Hai teman pemilih, jumpa lagi di channel YouTube KPU Kabupaten Pandeglang bersama saya Vira selaku host ngupas seputar urusan pemilu. Nah, teman pemilih, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih. Beliau yaitu Komisioner Bawaslu Pandeglang Divisi Pengawasan periode 2023 sampai 2028, yaitu Bapak Didin Tahajudin. Selamat datang Bapak. Ya, Apa sama-sama. kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak ya telah meluangkan waktunya untuk datang bincang-bincang bersama kami. Iya. Nah Pak, pada tema kita kali ini kita akan membahas tentang pengawasan Bawaslu pada pemilu 2024. Sebelum masuk ke tema kita kali ini nih, bisa diceritakan lebih dahulu nih Pak, gimana sih awal mula perjalanan karir Bapak sebagai penyelenggara pemilu hingga sekarang bisa menjadi komisioner? Ya, baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya atas undangannya KPU Pandeglang untuk menghadirkan saya di acara ngusep nih ya, ngupas seputar urusan pemilu. Nah, ini menarik ya. Kaitan tadi yang disampaikan bahwa berbicara perjalanan karir mungkin ya di penyelenggara, tentunya ini menarik saya sampaikan karena saya ini kan tidak semata-mata langsung jadi Bawaslu karena ada perjalanan panjang. Pertama, saya mulai karir di penyelenggara pemilu itu di tahun 2014. 2014 itu saya dulu pernah menjadi PPL. Dulu itu PPL namanya, sebelum sekarang kan PKD ya. Kalau dulu itu PPL namanya, Panwas Pemilu Lapangan. Panwas Pemilihan Lapangan itu 2014. Kemudian di 2015 saya ikut kembali di Sekretariat PPS ya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Nah, di 2017 saya pernah menjadi Ketua PPS untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian di 2017 pula di tahun akhir ya, di akhir tahun itu saya pernah menjadi Panwascam Kecamatan Pagelaran. Kebetulan pada saat itu saya mengampu sebagai PHL dulu namanya, jadi pengawas dan hubungan lembaga dulu tuh sampai dengan 2019 di pemilu 2019. Kemudian di 2020 saya pindah ke mana, ke PPK. Jadi kalau saya diundang ke KPU rasanya seneng karena selain jadi narsum saya juga temu kangen lah dengan teman-teman KPU gitu kan. Di 2020 saya menjadi ketua PPK pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Nah, kemudian terakhir kemarin sebelum di Bawaslu berikhtiar kembali mendaftarkan diri di panitia penyelenggara ad hoc di PPK pula di 2022 ya. Kebetulan kemarin jadi ketua PPK juga gitu ya. Yaitu serangkaian perjalanan karir di penyelenggara. Terakhir hari ini alhamdulillah ya, ikhtiar yang dilakukan sampai pada tanggal 19 Agustus kemarin saya dilantik menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Kemudian hari ini saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Gitu Mbak, itu perjalanannya seperti itu. Cukup panjang juga ya. Ya lumayan panjang, 2014 pernah gitu. jadi PPL, PPS, iya, PPK sampai alhamdulillah Panwascam. sekarang Jadi Panwas, ya. bertangga lah estafetnya. Ya, jadi sudah dari bawah dulu gitu. Cukup lama di ini ya, berkecimpung di sebagai penyelenggara ya, sampai alhamdulillah. akhirnya sekarang alhamdulillah menjadi anggota Bawaslu Pandeglang. Ya. Nah, masuk ke tema kita kali ini nih Pak. Siap. Apa saja nih strategi yang digunakan Bawaslu dalam mencegah terjadinya potensi pelanggaran pemilu? Ya, baik. Ini kalau berbicara strategi tentunya ngobrol panjang kita nanti ya, lumayan panjang saya sampaikan. Dari awal hal yang dilakukan Bawaslu karena kita punya program pencegahan teh. Jadi istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Kalau sakit gitu kan prinsipnya seperti itu. Sama halnya dengan
tagline Bawaslu atau program Bawaslu kali ini lebih mengedepankan yang namanya pencegahan. Nah, pencegahan ini kan bisa berupa himbauan, ya, bisa berupa koordinasi dan konsolidasi. Tentunya banyak sekali himbauan-himbauan yang sudah kita lakukan, yang mana kita sampaikan pertama ke penyelenggara, ya kan, ke KPU. Kemudian yang kedua kaitan dengan peserta pemilu. Kemudian yang berikutnya lebih mendetail lagi kita sampaikan kepada calegnya itu berupa himbauan. Nah, hal ini tentu perlu dilakukan karena ini selain mengingatkan, tentu adalah hal terpenting, yaitu tadi potensi pelanggaran paling tidak bisa kita minimalisir. Itu setelah adanya pencegahan, paling tidak mereka tahu betul lah kaitan dengan pemahaman regulasi-regulasi yang nanti akan digunakan di tahapan kampanye, sehingga harapan besar kita adalah pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi di masa kampanye ini, kemudian masa tenang, pemungutan dan rekapitulasi tentunya bisa kita perkecil lah. Ya, mudah-mudahan hilang, tapi paling tidak bisa kita minimalisir, tidak ada pelanggaran lah. Ya. Gitu. Semoga tidak terjadi pelanggaran ya pada pemilu tahun 2024 ini. Nah, selain program dari Bawaslu yaitu pencegahan dan himbauan-himbauan untuk penyelenggara dan masyarakat umum nih, bisa nggak nih masyarakat umum itu ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu nih? Jadi tidak hanya Bawaslu aja yang mengawasi, masyarakat umum bisa atau tidak nih? Contohnya seperti apa gitu, Pak? Sangat bisa, Mbak. Sangat bisa, berpeluang bisa, karena memang ada ketentuan lain yang mengatur bahwa yang bisa melaporkan atau memberikan informasi kaitan dengan dugaan pelanggaran, pertama warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Berarti kan semuanya bisa lah, ya kan. Yang terpenting dia statusnya sudah terdaftar dalam DPT, artinya memiliki hak pilih. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan pemantau pemilu yang sudah tersertifikat di Bawaslu RI. Nah, kemudian yang berikutnya peserta pemilu juga memiliki kemungkinan untuk melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran. Nah, selain itu Bawaslu punya program, Mbak, punya program yang namanya pengawasan partisipatif, ya kan? Pengawasan partisipatif ini adalah bentuk upaya kita agar pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tentunya terbantu. Nah, pengawasan partisipatif ini kemarin saja sudah kita lakukan beberapa program sosialisasi, kemudian BIMTEK untuk dikedepankan ya pengawasan partisipatif ini. Utamanya kita menggandeng beberapa kampus, kemudian beberapa komunitas, ya utamanya lebih kepada pemilih perempuan, kemudian para pemuda dan lainnya. Jadi melalui program pengawasan partisipatif ini tentu Bawaslu berharap adanya program ini akan membantu tugas-tugas dan kerja-kerja Bawaslu kaitan dengan pengawasan di masa kampanye, kemudian di masa masa tenang, pemungutan dan rekapitulasi. Karena apa? Kita sadar betul bahwa SDM KPU itu kan terbatas. Kalau rasionya jumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang itu kan 35 kecamatan, kemudian 339 desa dan kelurahan. Bayangkan, Mbak, kita hanya punya pengawas kecamatan itu 105, kemudian ditambah panwas desa 339. Artinya sangat memungkinkan dan sangat diharapkan melalui program ini masyarakat bisa turut andil berpartisipasi melakukan pengawasan-pengawasan kaitan dengan kegiatan pemilu di tahun 2024 ini, Mbak. Gitu. Ya, jadi cukup banyak juga program-program dari Bawaslu ya untuk masyarakat yang
ingin berpartisipasi aktif lah untuk Iya. Mengawasi tahapan pemilu ini. Jadi Iya. teman pemilih bisa berpartisipasi dan bisa melaporkan langsung ke Bawaslu ya dengan Iya. dengan program-program yang ada di Bawaslu itu. Selain itu perlu disampaikan bahwa Iya. sebentar lagi kan ada yang namanya rekrutmen pengawas TPS. Artinya pengawas TPS ini berbanding dengan jumlah TPS. Nanti Bawaslu akan membuka lowongan tersebut. Jadi saya berharap sih masyarakat yang ingin terlibat secara legitimasi untuk melakukan pengawasan di masa tenang dan rekapitulasi, silakan nanti Bawaslu akan membuka yang namanya rekrutmen pengawas TPS. tempat pemungutan suara gitu. Ya. Kalau jumlahnya kan sama dengan jumlah TPS, Mbak. Iya. Ya, 3.000 berapa itu? 690-an lah ya untuk jumlah TPS itu kan. Iya. Jadi sama lah. Jadi satu TPS, satu pengawas TPS nanti. Kita membuka kesempatan itu pada masyarakat untuk bergabung dengan kita di Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Jadi ntar akan diumumkan kembali apa Nanti ya? akan diumumkan. Tahapan pembukaan. Rencananya ya. tanggal 15 itu mulai sosialisasi, 15 Desember itu. Iya, Ya. Oke. Lalu berbicara tentang sanksi nih Pak. Ya. Dalam tahapan kampanye pemilu nih, siapa saja nih Pak yang boleh dan tidak boleh terlibat dalam proses kampanye pada pemilu ini? Saya kira itu sudah jelas diatur di undang-undang di pasal 275, kemudian di pasal 280 kaitan dengan orang, ya. Orang yang dilarang ikut serta dalam kampanye. Pertama, tentunya ya penyelenggara lah. Penyelenggara kan tidak boleh terlibat kampanye kan gitu kan, baik itu Bawaslu ataupun KPU dan jajarannya ke bawah ya. Kecuali misalkan sifatnya lebih kepada melakukan kerja-kerja, kalau Bawaslu kan pengawasan gitu kan ya. Kemudian yang kedua yang dilarang di ketentuan itu yang jelas aparatur sipil negara ya kan, termasuk di dalamnya kan TNI dan Polri. Kemudian perangkat desa, kepala desa, BPD, kemudian pegawai BUMN, BUMD. Nah, itu kan sudah ada ketentuannya. Orang yang memang tidak boleh dan terlibat dalam kegiatan kampanye Iya. gitu ya. Jadi cukup banyak juga ya Lumayan banyak, pihak-pihak Pak. yang tidak boleh terlibat dalam Iya. proses kampanye ini. Iya. Lalu bisa dijelaskan juga nih Pak, jenis-jenis potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu ini dan sanksinya itu apa saja sih? Bawaslu Pandeglang sudah mengklaster ya, ada 4 jenis pelanggaran yang berpotensi terjadi di masa kampanye atau pemilu di tahun 2024. Pertama, kaitan dengan sanksi kode etik. Nah, kode etik ini kan lebih kepada penyelenggara lah ya, baik itu Bawaslu ataupun KPU beserta jajaran. Kemudian yang kedua kaitan dengan pelanggaran administratif. Nah, administratif ini kan biasanya terjadi atas dasar surat keputusan ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh KPU yang memang tidak sesuai ketentuan atau menyalahi prosedur. Nah, kemudian yang ketiga kaitan dengan pelanggaran pidana pemilu. Nah, ini yang lumayan serem juga, Mbak, karena memang pasal-pasalnya di situ kan sudah ada tuh, ya kan, sanksi-sanksinya kan berapa tahun hukumannya. Pidana pemilu ini kan semisal tadi itu politik uang, kemudian bahasa kerennya itu hoax ya, hoax gitu ya. kan, hoax. Kemudian ujaran kebencian ya, lebih kepada politisasi sara gitu kan. Kemudian ancaman untuk mengganggu proses pemungutan suara. Banyak sekali. Kemudian pasal-pasal kaitan dengan pidana pemilu itu ya, banyak lah pokoknya. Ya, ada berapa pasal dari 488 sampai 500 berapa Ya, gitu. jadi pasti ada sanksi khususnya Ada sanksi ya hukumnya dalam untuk setiap pidana pemilu. pelanggarannya itu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir kaitan dengan undang-undang lain, Mbak. Undang-undang lain ini berkemungkinan terjadi. Contoh saja kemarin Bawaslu sudah menangani dugaan pelanggaran hasil pengawasan yang sifatnya lebih kepada temuan, ya kan? Di Kecamatan Carita kemarin selesai, sudah diputuskan. Kemudian di Kecamatan Angsana juga sudah selesai. Kemudian yang masih proses terakhir di Kecamatan Mandalawangi. Nah, untuk 2 putusan ini tentu
masuk ke jenis pelanggaran undang-undang lainnya, gitu kan. Nah itu jadi jenis pelanggaran yang sudah diklaster oleh Bawaslu Pandeglang ada 4, Mbak, gitu. Masing-masing itu ya sanksinya. Iya. Nah, kemudian berbicara tentang netralitas ASN nih, Nah, Pak. iya. Yang ingin ditanyakan nih, sejauh mana nih upaya Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas tersebut? Ya, upaya yang sudah kita lakukan jauh-jauh hari ya tentunya himbauan lah, himbauan kepada para OPD di tingkatan kabupaten. Kemudian kita juga kemarin instruksikan Panwascam untuk membuat himbauan di tingkatan kecamatan ya. Selain itu Bawaslu kemarin melakukan MOU ya, MOU bentuknya kerjasama kaitan dengan sama-sama menjaga, kemudian sama-sama mencegah agar ASN ini netralitasnya terjaga, gitu kan. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan indeks kerawanan pemilu, yang mana Kabupaten Pandeglang itu kan masuk ketiga secara nasional. Ya, ketiga ini kan bukan prestasi sebenarnya, Pak. Justru ini adalah early warning lah buat kita, buat Bawaslu Pandeglang, lebih meningkatkan pengawasan secara langsung ataupun melekat kaitan dengan netralitas ASN. Nah, itu menjadi titik utama kita, pengawasan yang lebih berfokus ke selain peserta pemilu, tentunya tadi karena indeks kerawanan pemilu itu rawannya Pandeglang kaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas, maka Bawaslu pun melakukan strategi pengawasan untuk lebih berfokus kepada kegiatan ataupun personal netralitas ASN itu. Ya, salah satunya melakukan himbauan MOU sudah kita lakukan. Ya. Berapa kali himbauan sudah kita lakukan ya. Namun kemarin saja yang saya sampaikan tadi masih ada yang seperti itu, karena Bawaslu sedang menangani 2 temuan yang memang melibatkan unsur ASN yang diduga melanggar kaitan dengan kode etik dan netralitas gitu. Ya. Ya, masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak ya. Iya. Mungkin bisa minta masukan dari Bapak untuk KPU Pandeglang, untuk peserta pemilu dan teman pemilih yang sedang menonton nih Pak. Iya. Agar pemilu tahun 2024 ini bisa berjalan lancar tanpa ada sengketa atau potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara tersendiri atau peserta pemilu. Nah, bisa Pak? Saya kira sederhana sebenarnya kaitan dengan masukan itu. Pertama, yang terpenting kawan-kawan KPU beserta jajaran bekerja sesuai dengan regulasi dan ketentuan. Nah, apabila itu sudah dilakukan secara optimal, tentunya ini akan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran di tubuh KPU. Nah, kemudian kaitan dengan masyarakat. Saya kira masyarakat tentu harus cerdas lah dalam menentukan pilihan, karena satu suara sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Itu penentunya di situ. Jangan mau sampai hak suaranya dijual ataupun dibeli oleh peserta pemilu, ya kan? Karena ini yang menjadi sorotan kita juga kaitan dengan politik uang itu, Mbak. Gitu ya. Jadi kemudian saya menghimbau kepada peserta pemilu di masa kampanye ini, tentu silakan kampanye sebanyak-banyaknya, namun tetap memperhatikan regulasi dan ketentuan yang mengatur kaitan dengan kampanye. Itu kan mulai dari PKPU 15 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU 20, kemudian kalau tidak salah ada Juknis KPU nomor 1622 kalau tidak salah, kaitan dengan tata cara atau petunjuk teknis berkampanye yang baik itu seperti apa, gitu kan. Saya kira itu mungkin ya cukup. Iya. Jadi bukan hanya kita dari Bawaslu dan KPU saja ya yang memahami tentang regulasi tahapan ini. Teman-teman pemilih juga dan peserta pemilih juga harus mengetahui regulasi yang ada dalam KPU selama masa tahapan ini ya Pak Yambi. Dan ini yang terakhir Mbak, saya menghimbau kepada masyarakat ataupun pemantau pemilu, jika memang dalam prosesnya kampanye ini dilakukan ada peristiwa ataupun dugaan pelanggaran, silahkan jangan takut, berani menyampaikan ataupun melaporkan di kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Kita terbuka mulai hari Senin sampai dengan Jumat
dari pukul 8 sampai dengan pukul 16.00. Kecuali hari Jumat itu ada tambahan waktu 16.30. Nah, lain hal dengan pada masa tenang. Itu silakan 24 jam 12 malam pun kita ladeni. Ya, kalau ada ya laporan gitu. Ya, Mbak. Jadi terbuka lebar untuk masyarakat umum yang ingin melaporkan ya, apabila ada dugaan pelanggaran. Ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya pada bincang-bincang episode kali ini. Semoga informasi yang Bapak sampaikan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman pemilih. Teman pemilih, terima kasih banyak untuk waktunya telah menyimak acara podcast pada episode kali ini. Nantikan tayangan podcast pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya.